Cek cek. Wow. Well, rasanya udah lama banget ya gue nggak bikin apa namanya video. Ntar lu bentar. Wow, wrong. Uh, oke sekarang rasanya udah lama banget gue nggak bikin video terkait dengan sesuatu hal yang ada di dunia perinternetan lah ya. Dan kayaknya lama-lama gue terusik juga walaupun mungkin beritanya udah lama, tapi rasanya tuh efeknya sampai juga ke gua gitu loh, karena ya beberapa dari orang yang gua kenal itu menanyakan mengenai ini kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begitu gitu. Padahal kalau menurut gua ya, hmm, apa ya, kasus kemarin yang apa namanya terjadi di kantor polisi itu dan juga yang ada di jalanan itu, kenapa disangkut pautin gitu ke komunitas-komunitas yang ada yang gue kenal gitu, yaitu airsoft gitu. Menurut gue kalau udah orang kayak gitu ya kenapa nggak disebutnya oknum gitu, kenapa harus dibawa-bawa dengan apa namanya ya, apa namanya, pak, komunitas-komunitas yang menaungi dari kegiatan-kegiatan itu gitu, sampai sampai kita sendiri harus bantu memberikan penjelasan lagi kepada orang-orang banyak mengenai apa sih sebenarnya apa namanya itu airsoft, airgun ataupun senpi gitu. Jadi ya kayak kita harus membenarkan diri padahal kita nggak 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 ada sangkut pautnya dengan hal itu gitu ya. Balik lagi ke hal kayak gitu yang sebenarnya gue agak sedikit bingung kenapa harus disangkut pautin semuanya ke komunitas airsoft gitu. Dan juga di sini gue cuman pengen ngasih tahu aja ke para mungkin penonton YouTube gue atau juga mungkin ya pendengar podcast gue bahwa sebenarnya apa yang kalian lihat di berita itu adalah oknum. Kalau misalnya kalian bilang oh itu adalah anak airsoft atau mungkin itu adalah airsoft gun, bendanya itu pun beda. Dan kalaupun oh itu berarti orangnya adalah airsofter karena dia bisa dapat benda itu, dan itu pun juga beda gitu. Karena itu oknum orang ya, nggak ada yang kenal gitu ya, itu totally oknum gitu. Kita sebutnya oknumnya aja gitu, jangan disebut dengan oh ini apa namanya berhubungan dengan komunitas ini atau itu karena itu adalah airsoft gun bla bla bla, enggak gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya airsoft gun, airgun dan senpi itu beda gitu. Airsoft gun udah jelas kita alhamdulillah sudah mendapatkan izin yang mana untuk kepemilikannya harus dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan juga tahu tata cara untuk penggunaan dan penyimpanannya, jadi nggak bisa sembarangan. Kalaupun ada orang-orang yang menyalahgunakan itu, kebanyakan ya orang-orang itu adalah orang yang nggak tahu sebenarnya airsoft gun itu apa, dan gue berani bilang itu adalah oknum ya karena bukan berkecimpung di komunitas itu satu sih ya. Terus ada banyak bertebaran juga ada yang namanya KTA gitu, kartu tanda anggota itu ya bukan bukan apa ya, bukan menjadi pegangan bahwa dia adalah orang yang benar-benar taat dengan hukum, apalagi ternyata KTA-nya itu gampang banget untuk diperjualbelikan, kecuali misalnya KTA-nya yang benar-benar untuk mendapatkan earning itemnya itu benar-benar susah gitu loh. Untuk mendapatkan KTA itu susah, contoh misalnya KTA apa ya, pokoknya kalau punya kartu perbakin gitu itu pasti harus ada tahap-tahap untuk ujiannya gitu, jadi nggak sembarang orang mempunyai itu. Tapi kalau misalnya cuma kartu tanda anggota dari sebuah instansi yang untuk mendapatkannya ternyata tidak terlalu susah, yaitu berarti oknum itu ya memang hanya memanfaatkan keadaan itu aja gitu. Jadi kita jangan jangan menyebar luas nyampe nyinggung kemana-mana. Dan kalau sampai ada pertanyaan oh kalau orang kayak gitu aja bisa gampang banget dapat barang kayak gitu, berarti eh, anak-anak airsoft juga
sering jual beli gini 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 nih. Enggak, karena banyak ya airsofter itu yang jual itu mereka juga pasti pilih-pilih gitu, nih jual nggak ke sembarang orang. Dan yang kemarin itu juga bukan airsoft gun, itu adalah air gun gitu loh, yang mana memang beda. Dan ya sangat disayangkan aja sih beberapa media masih nyebutnya airsoft gun, nyampe kita harus membuat statement atau perbedaan, menerangkan kembali perbedaan antara airsoft gun dan air gun gitu. Dan gue apa ya, cukup jengah juga gitu, karena ada beberapa orang yang sekitar gue juga termasuk nanyain ke gue kok begini kok begitu. Cuman ya kayaknya ini memang harus perlu gue kasih tahu sedikit lagi bahwa tolong dong, untuk segala sesuatu yang memang hanya dibuat oleh oknum, jangan melibatkan seluruh ya, organisasi yang padahal nggak tahu menahu soal hal itu gitu loh. Karena dan juga itu emang berbeda hal, jadi jangan ikut narik, misalnya tenggelam gitu, jangan narik bareng lah gitu loh, tolong dipisahkan. Dan juga untuk para mungkin orang awam, sebelum mungkin mengeluarkan statement atau apa, mungkin bisa dipadalami dulu perbedaannya apa, dan juga jangan malah makin menyebarkan berita yang enggak gitu. Jadi apa yang udah terjadi ya udah terjadilah, sekarang lagi proses hukum dan juga dalam proses penelitian. Semoga kedepannya hal-hal kayak gini tuh udah nggak ada lagi, karena hal-hal kayak gini ya benar-benar sangat disayangkan dan mengagetkan banget ya. Apalagi yang kasus terakhir itu yang mobil hitam itu ya itu udah sifat koboi sih, itu jatuhnya personal ya, bukannya ke komunitas atau apa, itu jatuhnya personalitinya dia itu udah kalau kayak gitu sih. Karena jujur aja ya, balik lagi sebenarnya kalau kalian mempunyai benda itu ya, gue bisa bilang unit atau mungkin senpi atau airgun itu, kalau memang gak ada pelampiasannya itu bakal terasa banget gitu loh. Jadi misalnya kalian punya, ya sebut aja punya unit airsoft deh, terus jangan unit airsoft, misalnya kalian punya pedang gitu ya, punya pedang, tapi kalau kalian nggak ada tempat atau ya wadah untuk menggunakannya, itu bakalan, kalau ada kesempatan dikit aja itu bakal dipakai itu pedangnya gitu. Maksudnya gini, misalnya kalian punya pedang terus disimpan, tapi kan kalian suka benda itu, kalian pengen pakai gitu, cuman nggak ada kesempatan makainya, akhirnya ya kalau ada sesuatu hal yang nge-trigger pasti bakal dipakai itu pedang gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau anak-anak komunitas yang pasti punya pedang itu, pasti mereka ada kayak latihan reguler, jadi hasrat ingin menggunakannya bakal tersalurkan. Nah, orang-orang yang kayak yang nggak punya tempat untuk wadahnya itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau ada hal kecil yang men-trigger sedikit pun aja, itu bisa jadi pemicu dari penggunaan yang tidak sewajarnya. Jadi ya bagi kalian yang mempunyai mungkin beberapa benda yang nggak perlu gue sebutkan di video ini, ya paling enggak ya tahan diri, kalaupun mau menyalurkan di tempat yang sewajarnya gitu. Jangan sampai hal-hal yang sedikit aja bikin emosi meletup akhirnya digunakanlah untuk yang enggak gitu. Jadi kedepannya semoga kita jadi pembelajaran untuk menjaga nama baik masing-masing, baik itu mungkin dari komunitas senpi, airsoft, atau juga komunitas-komunitas lainnya, sehingga tidak ada salah paham di antara semua warga awam gitu ya. Oke, ya gue rasa sih gue gak mau bikin video panjang-panjang, cuman sedikit ya gue curhat aja apa yang ada di benak gue. Semoga kedepannya Indonesia jadi adem lagi ya. Sebentar lagi kan kita juga mau bulan puasa, jangan sampai ada ribut-ribut atau berita yang gak enak lagi gitu di TV atau di media-media online lainnya lah. Oke, gue rasa cukup dulu sekian. Thank you so much for watching and listening. See you in the next video. Banyak Maramandika. Bye.